Prosesor ini memiliki keunggulan yaitu memiliki 8 channel dengan watt yang cukup besar, sangat maksimal untuk mendrive sistem 3-way beserta subwoofernya. Head unitnya ini menggunakan Sony XAV AX6000. Sound quality itu dianjurkan menggunakan head unit branded. Kalau belum ada logo LDAC, itu artinya formatnya belum tinggi. Hai Sobat Imaging, kalian sedang menonton channel YouTube Cas Audio yang membahas otomotif dan audio mobil. Di video kali ini saya mau membahas pemasangan audio mobil sistemnya 3-way pada mobil Nissan Evalia. Nah, mobilnya ini dikerjakan di lantai 5 karena biasanya kita bikin video kebanyakan di lantai 6. Nah, sistem yang akan dipergunakan ini ada beberapa perangkat, salah satunya adalah dengan sistem 3-way dan perangkat pendukungnya yaitu prosesor dari Alpine. Nah, prosesor Alpine ini merupakan prosesor yang memiliki dua nama, yaitu kolaborasi Alpine X Sontem Special Tune. Nah, sementara ini hanya dijual di tim Imaging. Prosesor ini memiliki keunggulan yaitu memiliki 8 channel dengan watt yang cukup besar, total 8 DSP dan memiliki 8 power output. Tentunya sangat maksimal untuk mendrive sistem 3-way beserta subwoofernya. Nah, di mobil ini karena sedang dikerjakan, nanti akan kita liput beberapa pemasangan produknya. Di antaranya head unitnya menggunakan merek Sony, subwoofernya ada beberapa pilihan. Nah, ini cukup unik nih, memiliki beberapa subwoofer yang katanya akan dicoba sesuai moodnya. Lagi denger yang mana tinggal colok. Nah, tentunya menjadi sesuatu yang berbeda, nanti akan kita jelaskan lebih detail. Tapi sebelum ngomongin lebih lanjut, kita kasih lihat beberapa proses pengerjaannya juga. Tadi beberapa pengerjaan yang sudah dilakukan, diantaranya adalah door trim karena bikin sistem mounting ya, dibuat custom. Langsung aja kita mau jelasin, sekaligus menceritakan pemasangan nih. Nah, ini dia. Saya duduk biar lebih enak ya. Nah, untuk mobil ini menggunakan head unit merek Sony, kalau nggak salah tipenya AX6000 ya, yang sudah tipe LDAC. Nanti saya ceritakan, kebetulan kardusnya ada di belakang, biar nggak salah tipe. Nah, kita jelasin dulu soal sistem 3-way. Sistem 3-way-nya ini menggunakan speaker yang cukup mahal, katanya beli dari online ya. Mereknya adalah Break, yaitu Twitter mid-range, dibikin menggunakan housing. Housingnya juga sudah bawa sendiri, dan ruangnya itu dibikin sesuatu yang unik yang belum pernah kita bikin. Jadi bikin dua dudukan speaker 3-way, ada sistem 1, ada sistem 2. Nah, yang sedang digarap nanti saya jelaskan juga yang menggunakan Break. Nah, sistem 2-nya nanti menggunakan speaker Sony, yaitu dengan penyangga. Saya bilang bukan pilar, tetapi rumah speaker atau desain pegangan speaker diletakkan di atas dashboard. Nah, untuk kabelnya makanya di bagian atas ada 2 kabel sistem soket. Jadi pemiliknya ini benar-benar unik dan menikmati musik cukup unik lah, bilangnya cukup unik. Karena nanti akan diganti satu sistem tinggal cabut colok. Jadi misalkan yang Break sudah kita setting pada memori 1. Kalau sudah enak, dia sudah mendengarkan berapa lama, nanti akan diganti dengan sistem 2, yaitu dengan cara cabut pilarnya dengan model double tip, lalu dicolok tweeter dan mid-range-nya. Nah, begitu juga dengan mid-bass. Ini kita lihat ke bagian bawah ya. Jadi yang terpasang ini sementara adalah yang Sony. Akan dibikin 2 sistem pada bagian atas, tapi mid-bass-nya 1 merek.
Jadi pada saat atasnya menggunakan brake, menggunakan mid bass Sony, pada saat nanti pakai Sony bagian atas, bawahnya tetap Sony. Jadi pada saat pakai Sony full ya, satu merek. Di antaranya nanti sistem yang menggunakan Sony ini sudah dibuatkan penyangga. Ini cukup langka ya. Kita nyebutnya bukan bagian dari pilar dashboard, tapi ini dudukan speaker yang diletakkan di atas dashboard mobil. Lalu bagaimana dengan aturan secara estetik, apakah enak dilihat? Ya udah, jangan dibahas. Karena ini bicara permintaan pelanggan. Jadi kita mengikuti, memanjakan untuk membuat pelanggan kita puas. Karena merupakan dari hobi, jadi mengeksperimen sendiri. Nah, nanti akan dipasang seperti ini. Ya, akan dipasang seperti ini. Modelnya pakai double tip, tweeternya di atas, di bawah ada mitreng menggunakan housing. Jadi bisa diganti nantinya, cabut dengan dudukan housing yang beda merek. Nah, kalau bicara estetik atau blind spot, kemungkinan nanti akan blind spot juga. Nah, ini juga perlu dibahas. Terus kemarin ada yang letuk, oh ya Om, ngomong-ngomong audio mobil kan banyak regulasinya di kompetisi, katanya tidak boleh melewati garis kaca depan 4 cm. Terus katanya bikin box di belakang tidak boleh melewati ketinggian kaca paling belakang. Jadi benar-benar dibatasin. Lalu bagaimana dengan sound horeg yang lagi viral katanya? Wah, itu beda cerita. Saya bilang, apakah itu ada regulasi atau tidak? Nanti akan kita serempet-serempet dan akan cari tahu. Karena kalau di audio mobil itu sangat detail, aturannya sangat ketat. Karena yang membuat aturan itu memang dari internasional. Ada regulasi dari Eropa, ada dari Amerika, dan bahkan ada Indonesia asli yang membuat regulasinya. Penasaran nggak kalian tentang itu? Tentang horeg-horeg yang sampai nibanin kepala bocor? Ya udah, nanti kita akan cari pembahasan di sesi yang lainnya. Sekarang kita lanjutin soal pengerjaan mobil ini. Karena mid bass-nya sudah kasih lihat, sistem target three-way-nya sudah dikasih tahu, kita mau lihat ke bagian belakang. Box-nya kayaknya sudah jadi. Oke, ini barang-barangnya ya. Bisa dilihat sebentar tuh. Wah, banyak banget. Subwoofernya aja udah berapa banyak ya. Nah, kita mau jelasin dulu nih. Beberapa bagian penempatan boxnya sudah jadi ya. Di belakang simple aja. Sudah ada kotaknya, sudah ada pasang fuse block ini di sebelah sini. Lalu ada kapasitor bank dari Momentum, dan ini ada monoblock. Monoblocknya juga sudah ada. Pakai LM, dan ini prosesor yang tadi kita bahas. Jadi kalau prosesor ini, Alpine ini total 8 channel dipakai untuk mendrive speaker three-way 6 channel, lalu sisanya adalah subwoofer masuk ke monoblock. Nah, prosesor ini ada label di bagian bawah ya. Ini modelnya di laser juga, yaitu Alpine Special Tune Soundtype. Untuk barang-barangnya ini kan banyak ya, ada subwoofer beberapa tuh. 1, 2, 3. Bahkan di rumah katanya masih ada lagi. Karena ada Sony, ada Audison, lalu ada apa lagi kemarin saya lihat ya. Oh, Sony-nya ada 2 loh, ada 2. Nah, ini barang yang akan dipergunakan. Kapasitornya adalah Momentum. Jadi ini ada kabel input, lalu ada kabel output seperti ini. Kabelnya juga kita kasih selang bakar, ada warna hitam merah, dan di sini dililit lagi menggunakan solasi yang model kain ya. Ini cukup bagus nih solasi ini. Nah, sikringnya ada di sebelah sini, ada 4 fuse, masuk ke kapasitor, lalu masuk ke power, dan masuk ke prosesor. Nah, sama, ini di bagian subwoofer juga kita kasih selang bakar dan dikasih pelindung lagi. Agar lebih aman, ini standar pemasangan yang baiknya seperti ini. Nah, yang ini adalah soket subwoofer. Jadi nanti kalau mau ganti-ganti tinggal cabut di sebelah sini saja. Dan yang belum saya jelaskan ini adalah head unit. Ini dia. Head unitnya ini menggunakan Sony XAV AX6000. Ini head unit ini menurut saya sangat cocok ya buat teman-teman yang mau bangun audio sound quality. Itu dianjurkan menggunakan head unit branded. Bisa pakai head unit, bisa pakai sistem DAP ya mungkin. Hanya saja kalau DAP kan
nggak semua orang suka karena tidak terintegrasi langsung dengan ACC on mobil, kunci kontak. Nah, kalau head unit ini kelebihannya sudah pre-out-nya 5 volt, outputnya bisa dibikin front rear subwoofer atau high mid low. Jadi kalau mau bikin aktif dari head unit ini sudah bisa. Serta sudah bisa koneksi ke iPhone atau Android Auto dengan beberapa fitur. Biasanya yang diutamakan, yang banyak dipakai adalah untuk Google Map dan juga untuk memutar Spotify. Kelebihan yang menonjol di sini ada HDMI dan juga mampu membaca format LDAC atau LDAC, yaitu format yang kategorinya high res untuk Bluetooth. Jadi kalau kalian pakai Bluetooth tapi kepingin bagus, kalau belum ada logo LDAC, itu artinya formatnya belum tinggi. Jadi masih format A2DP Bluetooth biasa. Kalau yang ini sudah LDAC. Nah, selain Sony ini yang menggunakan LDAC bisa menambahkan player streamer itu dari Alpine yang sering kita bahas. Nah, itu lebih keren lagi karena samplingnya bisa lebih tinggi. Nah, ini yang saya tahu, ini pemiliknya juga bawa barang sendiri. Kemarin saya tanya-tanya, katanya dapat dari online, dari toko ijo katanya. Dia beli kalau nggak salah 7 lebih, sedangkan harga asli di tempat kita masih 8 juta lebih. Nah, buat kita nggak masalah karena kalau kita jual 8 lebih sudah include pemasangan plus pelayanan garansi apabila terjadi keluhan. Nah, kalau beli di online rasanya juga aman aja karena ini barangnya saya lihat juga resmi, ada importirnya, ya, ada kartu garansinya dari PT Sumber Berkat. Jadi kalau kalian yang sudah kepalang beli, mau pasang di tempat kita nggak apa-apa, kita cuman ongkos pasangnya saja. Nah, ini mengenai head unit yang termasuk rekomendasi untuk main sound quality. Nah, itu tadi mengenai head unit ya. Sekarang saya mau membahas bagian pilar karena ini tergolong permintaannya cukup unik dan rumit. Bahkan saya harus mengikuti permintaan sang pemilik mobil, yaitu membawa beberapa housing. Nah, sambil kita ngintip dulu nih bahan-bahan dan yang sedang dikerjakan. Itu tadi dilihat ada yang sedang diukur-ukur bagian pilar depan, ya, tapi itu tidak nemplok di dalam pilar, tapi semua ada kakinya. Begitu juga yang tadi sedang diamplas-amplas. Nah, yang sedang diamplas tadi akan disambungkan ke sini. Nih, jadi pemiliknya sudah membawa housing ini, nanti akan dipasang di depannya, tapi ada space-nya lagi, ada pegangan baut, baru ini dipasang di belakangnya. Termasuk tweeter. Ini tweeternya juga akan dimasukkan seperti ini. Padahal menurut saya Twitter ini tidak butuh rumah juga, tapi mungkin biar lebih estetik akan dibuat seperti ini. Lalu ada cincin lagi yang menyambungkan di sini. Nah, ini permintaan spesial banget ya. Jadi kita melayani permintaan pemilik mobil, semoga benar-benar bisa memberikan pelayanan yang maksimal. Kalau soal hasilnya seperti apa, apalagi ini 2 sistem, kalian nanti mungkin akan penasaran dan hasilnya bagaimana, tunggu aja. Karena subwoofernya juga sama. Ada beberapa box subwoofer, walaupun sifatnya cuman portable, dibikin soket. Jadi nanti di dalam Alpine ini, kelebihannya adalah bisa ditambahkan controller untuk panggil preset. Misalkan memori 1 settingannya adalah Sony, beserta subwoofernya apa. Begitu memori 2 kita panggil, settingannya adalah untuk beda merek, yaitu menggunakan merek Break. Nah, secara total sudah saya jelaskan semua. Kalau kalian penasaran atau kepingin tahu banget, pokoknya tonton terus video kita dan sampai tonton video part 2-nya. Terima kasih buat kalian yang selalu support tim Imaging, jangan bosan, dukung terus dengan cara komen, like, subrek, subscribe ya, dan tekan tombol lonceng agar dapat notif di video berikutnya. Terima kasih banyak, sampai jumpa di video selanjutnya Cas Audio Imaging.